Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Makasih udah hadir di sharing session kali ini. Untuk yang belum kenal, perkenalkan nama saya Arif Madiarmanto, biasa dikenal Arif. Role-nya sebagai marketing di Radia Labs. Mungkin untuk kerjaan sehari-harinya lebih ke digital marketing, ke desain juga, sama video juga mungkin teman-teman sering lihat tiap Jumatnya. Nah, untuk sharing session kali ini saya akan bahas buku. Judulnya buku Deep Work karangan Cal Newport. Jadi kenapa saya milih ini? Saya mau bahas marketing, cuman kayaknya kurang menarik. Kayaknya yang mending yang umum-umum aja lah, yang mudah-mudahan bisa menarik buat teman-teman di sini. Buku ini terbitan lama, tahun 2013. Jadi versi aslinya 2013. Kalau yang versi bahasa Indonesianya ini 2020 sama Alex Medianya. Nah, ini profil Cal Newportnya. Jadi beliau ini profesor ilmu komputer di Georgetown University, PhD juga dari MIT, sama nulis buku-buku lainnya juga. Ada Digital Minimalism, The Time Block Planner, A World Without Email, sama Slow Productivity. Sebenarnya masih banyak lagi buku-bukunya, cuman yang saya pilih yang beberapa aja. Mungkin menarik teman-teman kalau lihat background penulisnya kan ilmu komputer ya. Cuma lihat judul-judulnya kayak dia tuh nggak digital, nggak suka sama platform-platform digital gitu, kayak yang anti gitu, padahal backgroundnya ilmu komputer. Oke, saya mulai dulu dari masalah. Jadi pernah nggak teman-teman ngerasa kayak susah konsentrasi, nggak bisa lepas dari HP, banyak distraksi lah kalau lagi kerja, kayak banyak gangguan, ngecek notif, lain-lain, banyak meeting. Nah, tenang aja teman-teman, kalau teman-teman ngerasain hal yang ini, karena memang semuanya, menurut penelitian McKinsey, 60% dari pekerja intelektual, kayak teman-teman ya, jadi pekerjaan yang lebih banyak berpikir, itu tuh 60%-nya dihabiskan oleh komunikasi internet sama searching di internet. Jadi kayak balas WA, balas email, sama searching-searching di Google. Dan menariknya 30%-nya itu habis di balas email sama baca email doang. Nah, menurut teman-teman nih, kira-kira sehari ya di 8 jam kerja teman-teman, berapa sih waktu efektif buat teman-teman bekerja? Misalnya apakah 5 jam, 6 jam, atau mungkin 8 jamnya teman-teman bisa full fokus kerja. Ada yang mau jawab? Hah? Kok kayak 3 jam? 3 jamnya fokus, sisanya ya fokus juga mungkin yang lain ya. Iya. Oke. Terima kasih. Oke. Nah, saya mau ngutip presentasinya Mas Alvan di minggu kemarin, kalau ilmu pengetahuan itu berkembang saat ini tuh selama 12 jam sekali. Jadi saking cepatnya. Benar ya Mas Alvan ya? Jadi kalau tahun 1900 itu butuh waktu sekitar 100 tahun untuk satu pengetahuan baru. Di saat ini cuma 12 jam sehari. Dan itu apa akibatnya ya? Kita harus perlu belajar banyak teman-teman. Dan mungkin kasusnya nggak cuma digital marketing aja. Mungkin di teman-teman developer juga kayak teman-teman harus bisa belajar banyak juga. Dan selain bisa belajar banyak, selain harus belajar banyak, mungkin teman-teman juga harus lebih produktif lagi. Saya mau ngutip cerita dari CMO-nya BCG di channel YouTube-nya TED. Mungkin ceritanya kurang lebih gini, saya modif dikit, saya ubah dikit. Saya mau ajak teman-teman kembali ke 30 tahun lalu. Tepat. Beneran belum lahir. Mungkin ya sekitar tahun 90-an lah. Tepatnya saat itu tuh ada namanya teknologi baru, namanya Microsoft Office teman-teman. Jadi ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Saat itu teknologi ini mungkin wah lah, ibaratnya kayak AI zaman sekarang. Jadi orang-orang dulu nulis artikel mungkin butuh waktu nulis mesin tik atau apa, butuh berhari-hari, jadi cuma beberapa jam doang. Teman-teman keuangan yang biasanya nulis laporan keuangan butuh misalnya 3 hari, seminggu, bisa cuma sehari atau mungkin beberapa jam ya pakai fitur
makronya Excel. Kan dulu kan mungkin harus tulis dulu pakai kalkulator. Adanya Microsoft Excel juga jadi mempercepat. Kembali lagi teman-teman ke masa sekarang. Jadi orang dulu tuh mikir, oh kayaknya nih kalau kita udah pakai Microsoft Office ya, kerja kita tuh seminggu cuma 2 hari, teman-teman. Jadi sisanya ya udah, mungkin main lah. Soalnya kan udah digantiin nih sama Microsoft Office. Balik lagi ke masa sekarang, teman-teman. Apakah kita kerjanya cuma 2 hari seminggu? Tentunya masih 5 hari seminggu kan ya, teman-teman. Jadi yang mau saya ceritain ya, walaupun teknologinya mendukung kita untuk mempercepat, ya kerjaan juga kita juga makin banyak, teman-teman. Nah, ada 2 keahlian kunci yang perlu teman-teman miliki di era ekonomi baru. Pertama itu, menguasai sesuatu yang sulit dengan cepat, jadi belajar sesuatu dengan cepat. Yang kedua itu adalah bekerja dengan kualitas baik, dengan kecepatan yang baik. Jadi, udah ilmunya dapat, prakteknya juga bisa bagus lah buat produktivitas teman-teman. Di 2 hal itu, dan gimana sih caranya biar bisa melakukan 2 hal ini? Cole Newport membaginya, ada yang namanya konsepnya deep work. Jadi teman-teman tuh harus fokus tanpa gangguan apapun dengan tingkat kognitif maksimal. Jadi untuk bisa tadi belajar dengan cepat dan kerja dengan baik itu teman perlu fokus lah intinya. Jadi nggak boleh teralihkan fokusnya. Nah, konsep deep work ini juga ada lawannya nih. Ada lawannya itu shallow work namanya. Jadi kalau di buku bahasa Indonesianya namanya kerja sembarangan atau kerja dangkal. Contohnya mungkin ada baca email atau balas email kayak gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang mudah ditiru. Nah, Cole Newport di bukunya ngebagi 4 tips buat ngelakuin deep work. Jadi kalau di buku bahasa Indonesia namanya kaidah deep work. Pertama, teman-teman harus bekerja secara mendalam. Jadi, ciptakan ritual dan lingkungan bebas gangguan. Jadwalkan waktu fokus yang panjang, bukan menunggu inspirasi datang. Di bukunya, jadi usahakan misalnya teman-teman mau belajar atau bekerja tuh fokus aja satu hal. Misalnya contoh, saya mau belajar JavaScript. Ya udah sepanjang hari itu belajar JavaScript. Soalnya apa? Menurut bukunya, saat kita fokus misalnya satu pelajaran ya, otak kita tuh ada yang namanya neuron. Jumlahnya itu banyak banget, ada jutaan. Nah, dia tuh saling nembakin nih, JavaScript. Dampaknya apa? Teman-teman jadi mudah bisa, sama prakteknya juga bisa. Dan beda halnya kalau teman-teman multitasking. Jadi misalnya sambil belajar JavaScript, belajar bahasa pemrograman lain, misalnya Ruby atau apa gitu ya. Nah, si neuron tadi ya kebagi, teman-teman. Jadi ada yang ke JavaScript, ada yang ke Ruby, ada yang mungkin ke PHP. Jadi nggak akan maksimal lah. Dan ada satu hal lagi, misalnya teman-teman lagi belajar JavaScript, terus bosen nih, mau nyoba belajar Ruby di jam yang sama gitu ya. Nah, saat kita belajar Ruby ini tuh masih ada nih sisa-sisa JavaScript-nya tuh. Jadi nggak akan bisa fokus ke yang barunya sebelum si yang pertama ini selesai. Tuh. Dan di bukunya ini bagi 4 pendekatan. Pertama tuh monastik. Jadi teman-teman ngebagi tiap harinya, Senin sampai Jumat tuh fokus full ngerjain deep work-nya. Yang ini agak sulit, teman-teman maksud saya mungkin buat saya ya, kayak yang karyawan-karyawan biasa gitu. Biasanya ini bisa dilakukan kalau misalnya kita udah jadi bos lah. Jadi kita bisa fokus Senin sampai Jumat ngerjain deep work, sisa-sisanya kayak balas email, balas WA, bisa dialihin sama asisten. Oke lah, jangkau. Yang kedua ada pendekatan bimodal. Jadi pendekatan ini teman-teman tentuin nih harinya. Misalnya saya mau ngerjain shallow work atau kerjaan yang biasa-biasa di Senin, Rabu, Kamis. Sisanya ya Selasa sama Jumat ngerjain deep work-nya. Lalu ada pendekatan ritmik. Jadi sehari itu teman-teman misalnya fokus dari jam 8 sampai jam 12 siang tuh fokus ngerjain deep work-nya. Jam 1 siang sampai jam 5 ya ngerjain shallow work-nya. Yang terakhir ada pendekatan jurnalistik. Ini mungkin mirip kayak kita teman-teman. Jadi ya kalau ada deadline baru ada tugas mendadak baru ngerjain deep work-nya gitu kan. Dan menariknya di sini kata Cole Newport, pendekatan jurnalistik itu bukan buat pemula lah. Jadi teman-teman itu sebenarnya udah bukan pemula lagi di deep work. Tips kedua, nikmati kebosanan. Jadi
latih kemampuan otak untuk fokus dengan tidak langsung mencari distraksi. Saat ada waktu luang, saat bosan, jadwalkan distraksi, jangan biarkan distraksi menjadwalkan Anda. Maksudnya di sini ya, kadang kita lagi ngerjain nih, kerjaan, bosan nih, gatel, pengen megang HP. Nah, usahain jangan teman-teman, nikmatin aja bosannya, bosan ya udah bosan lah gitu. Yang menariknya, kalau teman-teman nih misalnya satu hari ya, di hari Minggu, cobain nggak megang HP sama sekali. Itu tuh katanya, kata salah satu channel YouTube, nanti sharing channelnya, otak kita tuh kayak ngerasa bosan banget nih, ngapain nih mau megang HP. Ujung-ujungnya kita bakal dapat kayak ide baru nih, gini. Terus kadang kita mengalihkan dengan hal-hal positif, kayak misalnya baca buku, atau mungkin ngerjain hal lain. Jadi katanya sih gitu, kalau misalnya teman-teman usahain ya, nikmatin aja lah bosannya gitu. Nah ini, Konipot juga ngebagi waktunya. Misalnya teman-teman di hari Senin ngerjain jam 8 sampai jam 10 ngerjain Dipoknya, ngerjain kerjaan biasanya jam 10 sampai jam 2, jam 3 lah ngerjain Dipoknya, sisanya main HP atau apa ya, distraksinya. Jadi bisa dijadwalin sebenarnya. Tips ketiga, tinggalkan media sosial. Jadi gunakan Craftman Mindset. Craftman Mindset ini mindsetnya tukang. Jadi setiap tukang tuh membawa peralatannya tuh yang dibutuhin aja teman-teman. Jadi misalnya saya mau ngebor sumur nih, ya udah bawa scope, bawa yang dibutuhin saat itulah. Padahal kan perlengkapannya banyak ya, yang nggak usah dibawa semua, bawa aja yang dibutuhin. Maksudnya apa ya? Sekiranya media sosial yang teman-teman pakai itu nggak ada gunanya atau kurang bermanfaat buat teman-teman, ya sebaiknya ditinggalkan dulu gitu. Kalau dari bukunya. Nah ini ada pertanyaan mungkin pertanyaan yang bisa jawab sama teman-teman. Apakah sosial media yang teman-teman pakai ini tuh saya yang gunain sosial medianya atau sosial medianya yang gunain saya? Teman-teman rating sendiri, ukur sendiri, karena memang si sosial media ini tuh didesain, dibuat biar kita ya ketagihan, berlama-lama di situ. Si engineer-nya emang ngebuat si sosial media biar kita nge-like, nge-comment, nge-share. Dan memang didesain biar kita berlama-lama, biar si perusahaan kayak Meta bisa masukin iklan kan. Untungnya emang dari situ. Teman-teman rating sendiri, misalnya dari beberapa sosial media yang teman-teman miliki, kira-kira manfaatnya apa? Kalau misalnya manfaat nilainya ratingnya 2, 7, mungkin bisa teman-teman hapus atau dia uninstall. Yang terakhir, kuras habis pekerjaan dangkal atau shallow work tadi. Jadi batasi, jadwalkan semua shallow work-nya, misalnya kayak email, rapat, tugas administratif, untuk melindungi waktu yang seharusnya digunakan untuk deep work. Jadi misalnya, tadi kan teman-teman udah jadwalin ya, di Senin misalnya, setiap harinya dari jam 8 sampai jam 12 siang, itu fokus ngerjain deep work-nya. Jam 1 sampai jam 5, ngerjain si shallow work-nya. Nah, kurangin nih si shallow work-nya, misalnya asalnya 5 jam, mungkin jadi 4 jam lah. Nah, sisanya bisa dipakai buat ngerjain si deep work-nya. Nah ini teman-teman, jadi nanti kayak misalnya tadi ya, asal 5 jam, kurangin jadi mungkin 4 jam, sisanya bisa dipakai buat ngerjain si deep work-nya. Ini beberapa tokoh yang sudah menerapkan deep work dan sukses. Ada J.K. Rowling, penulis Harry Potter, dia absen menggunakan sosial media selama menulis Harry Potter. Terus ada Bill Gates. Bill Gates ini setiap setahun sekali itu nyempetin 2 kali dalam setahun tuh setiap yang namanya minggu berpikir. Jadi seminggu itu Bill Gates nggak ngapa-ngapain, cuman baca buku sama merenungi pemikiran-pemikiran besar. Lalu ada Woody Allen. Woody Allen ini sutradara 44 film kalau nggak salah. Jadi selama 40 tahun dia nggak pakai komputer. Padahal di 2013 dia masih jadi sutradara yang harusnya kan udah ada komputer ya. Dan terakhir David Heinemeier, ini produknya teman-teman pakai setiap hari. Jadi dia tuh CTO-nya Basecamp, 37 Signals, sama penemunya Ruby on Rails. Dia menentang budaya notifikasi, email, dan rapat yang berlebihan. Itu sebenarnya tadi cuma itu doang. Aku ringkas lagi. Jadi usahain teman-teman bisa cepat belajar sama cepat bekerja, karena memang zamannya udah
sebegitu cepatnya, sebegitu menuntut teman-teman untuk kerja banyak. Jadi kan kalau katanya AI mempermudah kita, ya justru itu menurut saya malah memperbanyak kerjaan sih. Yang kedua tadi ya, kalau teman-teman mau bisa belajar cepat, bisa kerja cepat, bisa terapin namanya deep work. Jadi yang tadi kalau misalnya teman-teman bisa nyempetin baca bukunya juga bagus. Ada 4 tips buat teman-teman bisa menerapin deep work. Yang pertama tadi ya, kerja secara mendalam. Usahain batasilah distraksi-distraksi kayak misalnya buka HP atau misalnya nonton. Kedua, nikmati kebosanan. Jadi usahain teman-teman ya udahlah gitu. Kalau misalnya bosan ya udah, nggak usah gatel megang HP gitu ya dikit-dikit. Terus tinggalkan media sosial yang menurut teman-teman kurang bermanfaat lah buat teman-teman. Sama terakhir, kuras habis pekerjaan dangkal atau si shallow work-nya tadi. Nah ini referensinya, saya yang sebenarnya sama kayak teman-teman sebelumnya, saya belum baca habis bukunya. Jadi saya dapat sebelumnya akademi udah pernah bahas buku deep work ini. Jadi dulu pembicaranya Mbak Ernestasia, data analisnya Google Belanda. Saya jujur dulu beli bukunya karena nonton ini podcastnya yang akademi ini. Terus ada Escaping Ordinary. Ini bagus juga, dia ngejelasinnya banyak gambar-gambar visual bagus, sama ada sebab dulu, sama tadi ya yang TED. Dan tentunya sahabat kita semua, ChatGPT dan Google Gemini. Mungkin mungkin itu aja. Ada yang pengen teman-teman tanya atau diskusiin? Ada lagi teman-teman? Oke, mungkin kalau nggak ada, saya tutup untuk sharing session kali ini. Makasih banyak teman-teman udah nyempatin waktunya di sharing session ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Saya tutup sharing sessionnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.